Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Tetap sehat ya? Nah, ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas mengikuti pelajaran walaupun pembelajaran dilakukan dari rumah ya. Nah, Pak Guru ingatkan lagi ya, Pak Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan kamu untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Ya, itu harus selalu kamu ingat. Kemudian kamu juga harus menjaga kesehatan kamu dengan cara makan makanan yang sehat ya, dan bergizi. Kemudian kamu juga harus rajin berolahraga. Terus kamu juga harus istirahat yang cukup supaya badan kamu tetap sehat ya. Nah, pada pagi hari ini ya, marilah sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, ini Pak Guru akan menjelaskan tentang tema 4, hidup sehat dan bersih ya. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah pada pembelajaran yang pertama. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, nanti kamu setelah melihat tayangan video ya, kamu dapat menyimpulkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, kamu dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti kamu bisa menyebutkan macam-macam bangun datar dengan benar. Yang terakhir adalah kamu bisa mengkategorikan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat. Nah, marilah kita sebelum melanjutkan pembelajaran, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju. Kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemocan, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Sekarang, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Nomor 1. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ya, kegiatan yang akan diikuti Dayu dan teman-teman adalah lomba kebersihan antar kelas. Nomor 2. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Ya, hasil musyawarah Dayu dan teman-teman adalah segera bergotong royong menyiapkan alat-alat keperluan lomba kebersihan antar kelas. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Pendapatku, hasil musyawarah mereka sangat baik karena segera menyiapkan alat-alat dengan bergotong royong. Kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Nomor 4. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ya,
Peralatan yang perlu mereka siapkan adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nomor 5. Menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Menurutku, manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan adalah kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Kemoceng, maknanya adalah ya, pembersih debu. Kain pel, maknanya adalah ya, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Vas, maknanya adalah ya, tempat bunga. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Tahukah kalian sikap apa yang dapat kita teladani dari teks bacaan tersebut? Bagi kalian yang ingin berpendapat, boleh menjawab pada kolom komentar. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amati gambar di bawah dengan teliti. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Ya, suasana kelas sangat nyaman. Apakah kamu mengerti isi gambar? Tentunya kalian mengerti. Sekarang mari kita tuliskan ciri-ciri kelas yang bersih. Tidak ada sampah berserakan. Tidak ada debu di lantai, meja, atau jendela. Meja dan kursi tersusun dengan rapi. Kalian dapat menambahkan ciri-ciri kelas yang bersih sesuai dengan pengamatanmu. Dan sekarang ayo menulis. Tuliskanlah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Misalnya, kelas bersih dan menyehatkan. Kelas yang bersih memberikan suasana yang nyaman. Kelas yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, tidak ada debu di lantai, meja, atau jendela. Semua meja dan kursi tertata dengan rapi. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Nah, setelah mengamati video ini,
kamu sudah tahu lebih jelas tentang ciri-ciri kelas yang bersih dan bergotong royong untuk membersihkan ruang kelas ya. Ini sangat diperlukan supaya apa? Pekerjaan kita akan menjadi ringan ya. Ketika kamu berada di kelas, ingat ya, setiap kalian menjadi petugas piket harus bisa bekerja sama dengan teman yang lainnya agar pekerjaan akan cepat selesai dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Perlu adanya gotong royong ya. Ini sangat diperlukan di dalam membersihkan ruang kelas sehingga ruang kelas akan terlihat rapi, bersih, sehingga dalam pembelajaran akan merasa nyaman ya. Nah, berikut ada bacaan ya, mungkin hubungannya dengan hidup sehat atau bersih di sekolah ya. Ini menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga sekolah ya. Tidak hanya 1-2 orang aja, tapi semua warga sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan keindahan yang ada di sekolah supaya sekolah terlihat bersih dan menyehatkan. Ingat, ada semboyan bahwa bersih itu pangkal sehat. Kalau semuanya bersih ya, kita akan sehat ya. Jangan sering membuang sampah sembarangan. Kamu harus selalu mengingatkan kepada teman yang masih membuang sampah sembarangan ya. Nah, ini harus kamu biasakan karena ini merupakan tanggung jawab semua warga sekolah ya. Tidak hanya Bapak Ibu guru saja atau siswa saja, tetapi semuanya menjadi tanggung jawab kebersihan di sekolah ya. Nah, dalam membersihkan ruang kelas itu perlu diadakan kerjasama atau gotong royong yang baik ya. Nah, supaya pekerjaan akan dapat cepat terselesaikan, pekerjaan menjadi ringan, dibagi tugasnya ya. Ada yang membersihkan papan tulis, mungkin ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, membersihkan jendela dan lain sebagainya. Kalau itu dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab, insya Allah pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan ya. Nah, ini ada beberapa alat kebersihan. Nah, kamu nanti bisa dikerjakan lewat buku tugas kalian yang ada di rumah. Nah, ini silakan dicatat untuk alat-alat jenis-jenis alat kebersihan. Ada sapu, kemoceng, pengki, kain pel, dan vas. Ini kamu nanti tinggal mencocokkan dengan arti dari kata-kata tersebut. Kamu tinggal memilih, tinggal kamu tarik garis, dicocokkan ya. Ini bisa kamu kerjakan dengan bimbingan orang tua ya. Nah, kemudian kita akan mengenal macam-macam bangun datar ya, dan sifatnya. Nah, mari kita saksikan video tentang bangun datar ya. Nah, ini ada macam-macam bangun datar dan sifatnya ya. Nah, yang pertama ada bangun persegi. Persegi ini bentuknya segi 4 ya. Memiliki 4 sisi yang sama panjang, 4 sudut sama besar, 4 titik sudut, dan 4 simetri lipat, dan memiliki 4 simetri putar. Ini seperti contohnya pada keramik ya. Nah, kemudian bangun datar berikutnya adalah persegi panjang. Nah, sama memiliki 4 sisi, tetapi hanya 2 pasang sisi yang sama panjang ya. Nah, kemudian 4 sudut sama besar, ada 4 titik sudut, 2 simetri lipat, dan 2 simetri putar. Bangun yang ketiga adalah segitiga sama sisi ya. 3 sisinya sama panjang, 3 sudut sama besar, 3 titik sudut, dan 3 simetri lipat, 3 simetri putar. Ini ciri-ciri dari segitiga sama sisi. Bisa kamu lihat gambarnya.
Kemudian ada segitiga sama kaki ya. Kalau sama kaki bedanya